Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hari ini kita membahas tentang ahamiyatu sholatil jamaah. Jadi urgensi atau keutamaan daripada sholat jamaah. Di mana dalam kitab kemarin itu disebutkan bahwa amalan-amalan yang utama yang dilakukan di dalam bulan Ramadan adalah al-muhafadzatu 'ala sholat. Jadi kita menjaga konsisten dalam melaksanakan sholat yang 5 waktu. Yang kedua, diupayakan, dianjurkan melaksanakan sholat itu adalah dengan berjamaah, ya. Dengan berjamaah. Kitab ini adalah salah satu kitab yang sifatnya tematik, ya. Jadi semacam pembahasan fokus tentang sholat jamaah yang ditulis oleh seorang ahli di bidang hadis, Dr. Fadl Ilahi. Jadi saya sekian tahun yang lalu ketika di Al-Azhar di Universitas Riyadh, di Universitas Ummul Qura di Al-Azhar itu saya jalan-jalan untuk buku banyak toko di Madinah, ya. Jadi begitu menarik, ya, sehingga saya menemukan salah satu buku yang tulis oleh Dr. Fadl Ilahi tentang ahamiyatu sholatil jamaah, urgensi tentang sholat jamaah, atau katakanlah keutamaan sholat jamaah. Sebenarnya kita ini selama ini adalah kita sudah sering melaksanakan jamaah, tetapi kajian secara khusus, ya, memang jarang ulama menulis tentang khusus sholat jamaah. Tidak banyak tentang fokus ke situ, ya. Ada tentang kitab tentang sholat istiqoroh, tentang sujud tilawah, itu banyak, saya punya beli beberapa kitab. Ini adalah bicara tentang keutamaan sholat jamaah yang diambil dari beberapa hadis di dalam kitabnya syarahnya Sahih Muslim An-Nawawi misalnya. Kemudian di beberapa kitab-kitab yang lain, Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah, ada hadis yang bicara tentang keutamaan sholat jamaah dengan melakukan semacam tahqiq, melakukan semacam tahqiq terhadap beberapa dan takhrij terhadap hadis yang meriwayatkan apakah hadis itu sahih atau tidak. Karena bicara tentang ibadah, tentunya bahwa bicara utama adalah aspek-aspek yang terkait dengan landasan hukum, yaitu adalah persoalan hadis. Di sini disebutkan beberapa komentar ulama-ulama hadis termasuk Imam An-Nawawi yang terkenal mendapatkan sebuah gelar namanya Al-Hafidh. Jadi tidak sembarang orang. Tidak, Al-Hafidh dalam kajian hadis adalah orang yang hafal lebih dari 10.000 hadis, itu adalah gelarnya Al-Hafidh. Baik, di buku ini di dalam halaman 7 itu, ketika sudah dipoto itu, Fadlus sholati ma'al jamaah, keutamaan sholat jamaah. Kalau tidak keliru di beberapa hadis yang lain disebutkan man sholla alisal jamaatin maka annama qama nisfal lail. Barang siapa orang yang melaksanakan sholat secara berjamaah, maka nilainya adalah, maka pahalanya adalah sama dengan orang yang melaksanakan ibadah setengah malam, ya. Kemudian disebutkan di dalam hadis lain man sholla subha bi jamaatin ka'annama qama laila kullah. Orang yang melaksanakan sholat jamaah subuh itu adalah sama dengan orang yang beribadah semalam suntuk. Memang berat, ya. Apalagi musimnya dingin-dingin, ya. Hujan-hujan, capek, ya. Berat. Makanya di sini kan diberi sanksi ta'zir. Dalam rangka apa? Ya, dalam rangka jadi supaya orang itu berlomba-lomba dalam mencari kebaikan. Wajar orang ngajak kebaikan itu angin, tapi ngajak kepada keburukan gampang. Jadi karena pengikut daripada iblis itu adalah banyak, ya. Tapi kalau pengikut orang yang selalu ngajak kebaikan itu sedikit, ya. Disebutkan dalam pengantar kitab ini fadlus sholati ma'al jamaah wa tabhidul. Tabhid artinya pengantar, pendahuluan, ya. Min fadlillahi ta'ala, di antara keutamaan Allah Ta'ala ala ibadik pada hambanya. Uangnya cukup gak?
kurang. Ya apa-apa itu tambah dulu. Ya. Alai berarti pada hambanya Allah, anam sunya Allah ja'ala sababa. Allah sunya Allah itu jalan jadikan surga Allah sababa pahala al jazila yang besar. Jadi ibadah itu butuh dua ilmu. Jadi bahkan disebutkan di dalam ungkapan kita apa itu ya? Ada ungkapan begini, mama ya'mal bi ghairi ilmin amalu madutatul latubah. Orang yang melaksanakan ibadah sih gak ada dasar ilmu, ya, maka ibadahnya tidak diterima. Ini ekstrim pendapat itu. Kenapa? Karena Allah mengatakan wala taqum alaysa laka ilmun. Anda jangan bicara kalau tidak punya kompetensi keilmuan, tidak punya dasar keilmuan. Karena persoalan-persoalan ibadah itu harus persoalan yang memang perlu adanya sebuah pijakan dari segi apa? Keilmuan, ya. Biar nggak sesat, ya. Makanya di dalam hadis itu disebutkan, Inna Allah subhanahu Allah tidak akan mencabut di akhir zaman, tapi akan mencabut para ulama, ya. Sehingga kalau tidak ada ulama akan mengangkat orang-orang yang bodoh, orang masih gak bisa ngaji. Ya, memang sholat jamaah ini kalau kita lihat di dalam beberapa hadis lain ada Rasulullah memberikan membentuk semacam satgas yang akan apa? Membakar rumahnya orang yang tidak melaksanakan sholat jamaah. Ya. Lihat itu di dalam surat Abasa wa Tawalla yang kita baca itu. Abasa wa Tawalla ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatan ba'u dzikra. Ayat ini turun apa? Gara-gara persoalan sholat jamaah. Ya. Karena Ibn Atum adalah orang yang buta, tidak punya penuntun, dia minta diskon ke Rasulullah. Ya Rasulullah, laisa liqa'i yaqudu ila salat. Nabi, saya tidak punya guide yang mengantarkan aku untuk mengatakan sholat berjamaah. Oke, kata guide awalnya Rasulullah. Saya bisa ditanya, hal tasma'un tidak? Sampai kurung nggak nih anak panggilan ada? Kalah, nah, wajib. Kalau gitu nggak bisa saya beri diskon dong. Ya. Jadi banyak data yang begitu ketat tentang persoalan jamaah. Nanti dibahas secara di kitab ini. Maka di sini dalam pengantar ini mengatakan bahwa Anau ja'ala sababal jazil ala lai salatil jamaah. Allah Ta'ala menjadikan pahala, manusia Allah Ta'ala menjadikan Allah as-sawabal jazil, pahala yang besar ala lai salatil melaksanakan sholat berjamaah secara berjamaah. Ya, kalau di rumah misalnya kalau nggak bisa sholat di masjid, ya berjamaah dengan keluarganya, dengan anaknya, sekaligus memberikan pendidikan. Apa? Sehingga apa tadi imam, ya, walaupun misalnya bacanya kurang tepat, yang penting adalah imam itu adalah fatihahnya. Jadi imam sholat itu yang penting adalah dia fatihahnya tidak ada yang salah. Dari segi mana? Wajib tahu ada sawab dan pahala itu dimulai. Wajib tahu dan mulai ada sawab pahala diminta. Min ta'alluqil qalbi ila masjid. Dari terkaitnya hati kepada masjid. Jadi di dalam hadis itu disebutkan bahwa sabatu yudillu Allah ya yaumala dillaina. Dillu ada 7 orang, di mana 7 orang itu nanti ketika orang semuanya tenggelam dengan keringatnya. Manusia sudah kepanasan, ya. Kepanasan ibaratnya adalah panasnya sama dengan di tengah-tengah pada masa yang begitu orang tenggelam dengan keringatnya. Ya, pada saat itu ada sekelompok orang yang mereka itu orangnya semuanya sedang kepanasan, dia santai. Salah satu di antaranya adalah warajulun qalbu malakun bil masjid. Maksudnya apa? Wong sing atine nyantol ning masjid itu apa? Orang yang aktif melaksanakan sholat jamaah di masjid. Kemarin sudah kita bahas bagaimana kalau perempuan sholat di masjid, tarawih di masjid. Ada beberapa item-item yang harus dipenuhi. Fal masuk ilahi ada sholat di ada berjalan. Fal masuk ada berjalan ilahi kepada masjid tidak ada sholat untuk menunaikan sholat di dalam masjid mal jamaah beserta jamaah. Hatta yang bergosing selesai, hatta yang bergosing rampung soal waktu seorang hamba minas sholat tidak dilaksanakan sholat. Walaya taqaw kita wakaf wa ada dan walaya tawakaf dan tidak terhenti
As-sawabu pahala min indah sampai di sini aja. Sampai di sini apa? Hatta yabrul abdu minas salati. Bal yastamiru bahkan berlanjut apa asawab. Bal yastamiru bahkan berlanjut apa asawab mau hatta yasila sehingga sampai soal musolli orang yang sholat. Hatta yasila sehingga sampai soal musolli orang sholat ila baiti sampai di rumahnya. Ya, itu saking utamanya wong sing sholat jamaah. Kama ja'ala sebagaimana Allah menjadikan sawaban khoson pahala yang khusus. Sawaban khoson pahala yang khusus. Harapan kita adalah dengan mengaji ini semakin meningkatkan, semakin memberikan motivasi bahwa ibadah yang kita lakukan adalah dasar ilmu, adalah pedoman. Jadi gak ngawur, ya. Jadi ibadah itu gak orang ngawur. Ibadah ngawur kalau dasar hukumnya ditolak oleh Pangeran. Ya, tolak oleh Pangeran. Kama ja'ala sebagaimana menjadikan Allah sawaban khoson, pahala yang khusus. Ala adayil ansya itu melaksanakan sholat isya wal fajr dan sholat subuh wal asri dan sholat asar ma'al jamaah bersama berjamaah ma'al jamaah bersama berjamaah. Wa saat guru ba'unillah dan aku akan menjelaskan dengan pertolongan Allah bila dalam makasih pada pembahasan ini ba'dama warada fi hadis sholat sebagian hadis yang berbicara tentang tema ini tahtal anawin at-taliyah di bawah topik ya. Anawin itu topik judul berikut ya. Itu ada sekian judul ya. Satu ma'alaqul qalbi fil masajid sayakunu fi dillahi ta'ala yaumil qiyamah. Orang yang hatinya nyantol di masjid. Maksudnya apa? Keterangan gue mau. Wong sing aktif melaksanakan sholat jamaah di masjid itu besok yakunu fi dillah. Besok akan mendapatkan naungan. Akan mendapatkan payung ya. Akan mendapatkan lindungan naungan dari Allah Ta'ala kelak di yaumil qiyamah. Yang kedua akan membahas tentang masalah fadlul masyi ilal masjid, keutamaan melakukan masjid. Semakin jauh dari masjid maka semakin banyak pahalanya. Sampai zaman Baitul Amin misalnya, ya, laku misalnya, wah ganjaran nggak karu-karuan. Si penting adalah niatnya ikhlas. Ya. Jadi pas beda motor ya podo ae. Kan dihitung melakukan ruji ya. Fadlul masyi ilal masjid keutamaan jalan ke masjid diadai sholat atau menunaikan sholat al jamaah bersama jamaah di dalam masjid. Yang ketiga, atil masjid, orang yang datang ke masjid iku zairullah ta'ala. Wong sing teko nang masjid iku padha karo mengunjungi orang yang berkunjung kepada rumah Allah Ta'ala. Rumah kanggo ibadah nang Pangeran. Jadi Baitullah itu bukan rumah pangeran. Rumah untuk di sana ada idhofah, ada mudhof ya, ada yang dibuang gitu. Jadi zairullah adalah orang yang mengunjungi tempat beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, fariqallahu ta'ala bidumil abdi. Allah sangat gembira bidumil abdi dengan dikatakan seorang hamba ilal masjid itu masjid. Ya ada sholat itu menunaikan sholat di dalam masjid. Kalau kita lihat di jalan-jalan itu orang pos aman, wae masjid uang rekoso. Sampai setelah masjid dadi, ya, tidak ada yang pembinaan, tidak ada respon masyarakat. Ya. Makanya di dalam fatwa MUI itu Kabupaten Jember itu kan pernah ditanya, banyak pertanyaan dari masyarakat. Karena memang dengan adanya pos aman itu cukup mengganggu. Dari aspek apa? Undang-undang lalu lintas dibahas di dalam sebuah tim komisi fatwa. Diputuskan bahwa meminta amal pos-pos di jalan raya itu hukumnya adalah haram. Ya, haram itu. Tapi kita ingat fatwa itu bukan hanya legal opinion, pandangan hukum. Kenapa? Karena ganggu orang. Hatinya jelas itu. La daror wala dirar. Banyak berapa orang yang korban mati gara-gara pos amal. Ya, banyak orang ketabrak. Tetangga saya juga banyak yang mati. Ya. Ada fatwanya haram itu. Tapi fatwa kan tidak punya kekuatan hukum yang memaksa. Ini bedanya antara fatwa dengan al-qadha, dengan putusan pengadilan. Kalau putusan pengadilan itu ada namanya hak eksekusi. Tapi kalau fatwa adalah hanya legal opinion, pandangan hukum. Diikuti boleh dan tidak diikuti juga boleh.
Sama dengan pengajian-pengajian di TV itu, Muhammad Dede dan segalanya. Ceramah-ceramah itu ada fatwa hukum ketika ditanya. Ustaz Somad tanya, Ustaz, gimana hukumnya ini? Ya, setelah dijawab, ya etoro oleh, tak etoro oleh. Tergantung pada orangnya, tidak ada kaitan mengikat. Ya, sama tanya pada saya hukumnya gimana? Saya ikuti nggak? Oke, kamu ikuti nggak ada masalah. Ya, kenapa? Karena itu kaitannya dengan antara hablum minallah. Tanggung jawab secara vertikal antara dengan Tuhannya. Itu bisa persoalannya. Jadi fatwa MUI Kabupaten Jember itu bahwa pos amal itu hukumnya adalah haram. Ya, saya ada putusannya itu. Kalau saya tanyakan kepada komisi fatwa. Karena apa? La doror wala diror. Mengganggu, jangan bahayakan diri sendiri, jangan membahayakan orang lain. Bayangkan orang kenceng naik sepeda ya harus ngering kadang-kadang bisa mencalat pada mereka. Yang boleh memberhentikan kendaraan itu hanya polisi. Dalam undang-undangnya, yang oleh memberhentikan kendaraan itu hanya polisi yang punya otoritas. Dinas di LAJR itu nggak boleh. Ya, itu kalau kita bicara aspek hukum dalam rangka penegakan hukum. Ya, ya. Yang ketiga, bagaimana sistem bagi hasilnya pos amal? Orang niatnya adalah ke masjid. Kok para dibagi gimana itu? Ya, halal atau haram? Yang ketiga adalah al-Islam ya wala yul'alaih. Bagaimana pandangan di luar umat Islam? Islam itu kiri, Islam itu mana katanya Islam itu ya wala yul'alaih. Asli Islam ajarannya tinggi, tapi ternyata realitanya ya, ya itu beberapa landasan pertimbangan hukum kenapa membolehkan fatwa, mengharamkan fatwa itu. Masih ada itu bisa di dokumentasinya. Fariqallahu bi bil abdi ilal masjid. Jadi kalau melihat orang susahnya bangun masjid, ya, mari bangun, hanya sekedar bangun. Apa hanya niatnya bisnis, cari keuntungan atau apa? Pada panitianya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya yang kewajiban bangun itu adalah negara. Negara kewajiban bangun. Karena tugas orang kepala negara adalah firasatu din wa firasatu daulah dalam hukum tata negara Islam. Tugas kepala negara itu adalah menjaga agama. Maka di Malaysia itu semua masjid itu resmi. Imam itu resmi di Malaysia. Saya waktu jalan-jalan ke sana. Di masjid itu ono dapur umum. Ya, memang aneh. Di Indonesia itu agak negara aneh benazain negara. Karena banyak nggak jelas. Ya. Negara itu dalam mengelola banyak nggak jelas. Di Malaysia itu saya lihat. Ya. Di Saudi itu nggak ada namanya khotib nggak resmi. Dan khotib itu dibayar. Jadi ceramah-ceramah di masjid itu masjid yang resmi lah, masjid negara, masjidnya dibayar semuanya, ribuan. Jadi bisa terkontrol. Sekarang kan nggak terkontrol. Mana seorang ceramah yang radikal dan tidak? Ya, itu persoalannya. Ya di sana. Fadlul tidari salat, keutamaan menunggu salat. Jadi waktu pada jamaah nggak boleh terkanu wiridan. Itu adalah nanti ada beberapa penjelasan. Fadlul subuh bil ula, keutamaan saf-saf yang di depan. Khairus sufuf as-saful awal. Saf yang paling utama adalah saf yang di depan. Ya. Dan saf yang terjelek adalah saf yang ada di belakang. Ya. Saf yang ada kanan itu. Bayamin sufuf kata Rasul. Saf yang ada di sebelah kanan adalah termasuk saf yang utama. Fadlu bayamin sufuf. Keutamaan sebelah kanan, saf yang sebelah kanan. Mayamin artinya kanan. Aiman itu ya. Aiman wicaksono. Aiman itu kanan. Mayamin adalah tempat yang ada di sebelah kanan. Asufi barisan-barisan. Ya, sebelah kanan sini. Ya. Yang berikutnya, ajiballahu minas sholati berjamaah. Allah sangat kagum. Jadi ajib itu kagum. Ajibah kagum subhanahu wa ta'ala minas sholati dari sholat fil jamaatin dalam jamaah. Sama kalau KKN sama jelas no. Ya semester berapa itu? Kalau anak misalnya KKN beri ilmu, bukan pencerahan kepada masyarakat tentang pentingnya orang sholat berjamaah. Karena sholat jamaah itu merupakan sebuah power, membangun bagaimana soliditas sosial masyarakat, kekuatan masyarakat dibangun melalui sholat jamaah. Banyak itu dalam kajian kitabnya. Dengan orang dengan berjamaah dia kenal, saling tahu dari masjid, dari mana rumahnya dan segalanya. Disitulah muncul semacam solidaritas sosial. Ya. Maka Allah mengatakan ajiballahu minas sholati berjamaah. Allah sangat heran, sangat
respect ya, sangat kagum dari pelaksanaan sholat berjamaah. Yang berikutnya adalah fadlu ta'min alimah, keutamaan orang menjawab amin ketika bersama imam. Ya, barang siapa jawab amin bersama imam maka ada hadis yang bicara nanti ada dikaji secara khusus. Ya. Berikutnya adalah maghfiratud dzunub. Jadi maghfirah, Allah memberikan ampunan dosa liman shallama al-jamaah, bagi orang yang sholat berjamaah di ba'da isbagil wudu ketika waktunya sudah sempurna. Jadi dosa kalau pengiran itu selesainya gampang. Penyelesaian dosa yang terkait dengan hubungan vertikal dengan Allah, penyelesaian yang kalau dosa kecil itu gampang. Sholat jamaah selesai. As-sholatu ila sholat mukafaratul ma bainah. Kecuali kalau dosa besar. Dosa yang paling berat itu apa? Dosa yang berhubungan dengan manusia. Sebenarnya ngangel, korupsi misalnya, kayak duit orang akeh, negara misalnya, wah urusannya panjang ya. Karena saya jelaskan kemarin, ada seorang sahabat namanya Mid'am, itu hanya korupsi satu selimut. Sahabat ketika dia mati dalam perang Khaybar memberikan apresiasi, hadian ya Mid'am bi ahlil jannah. Oke, Mid'am Anda sebagai penghuni, ya, sebagai layak menjadi penghuni surga. Apa kata Rasulullah? Tidak. Huwa min ahlin nar. Dia adalah kelompoknya penghuni neraka. Coba bayangkan gara-gara korupsi apa? Korupsi selimut luring, apalagi korupsi sekian miliar, sekian triliun, ya meledos otaknya. Ya, apalagi sekarang ini banyak bansos ya. Banyak terjadi penyimpangan yang ada. Saya yakin 400 sekian triliun segitu ada itu. Apakah betul itu? Mesti banyak ada penyimpangan ya. Saya kira akan terjadi kalau nggak hati-hati. Semua manusia pengen duit. Sehingga pengen duit berarti uang itu gendam. Orang kalau tidak mau uang berarti orang kan gendam. Ya, kucing aja nggak mau duit. Coba saya kalian kucing, kalau duit 100.000. Coba kalau ada kucing di sini, bos ini. Kasih lempar kucing, tidak akan respon karena tidak punya otak, nggak punya nafsu. Ya. Fadlu maka dengan sholat berjamaah. Fadlu sholatil jamaah ala sholatil fardhi. Keutamaan sholat jamaah daripada sholat sendirian. Ya. As-sholat berjamaah ta'zimul adab min syaitan. Orang yang sholat berjamaah itu bisa dilindungi hamba itu dari gangguan setan. Kalau ojo dewian, itu gak ada uang apa? Kesurupan, blank. Uang garu kesurupan itu kan sering menyendiri. Ada halusinasi, halusinasi. Ya. Makanya jangan sendirian ngelamun. Ya. Kalau bisa jangan satu kamar sendirian, cari teman. Biar gambaran setan. Ya. Berdua gitu. Bahaya sendirian. Ya. Aku memang sering keliru tuh. Halusinasi. Ya, memang hampir sisi atau angel. Ziyadah fatil jamaah biadati adil musallin. Nih, ada topik yang bicara tentang ziyadah fatil jamaah, kelebihan, keutamaan, tambahan kelebihan orang sholat berjamaah biadati adil musallin, dengan tambahnya peserta orang sholat jamaah. Semakin banyak jamaah, maka semakin mempunyai nilai utama yang lebih. Jamaah Masjidil Haram 9.000 itu beda dengan jamaah dengan sendirian berdua, itu beda. Jadi kualitasnya, ya, bobotnya lah istilahnya. Pada orang kuliah, yang bobotnya apa? 4 SKS, ada yang 2 SKS, ada 6 SKS, ya beda. Itu adalah dari segi aspek kualitasnya. Kemudian baro'atani liman sholat baina yauman yudriku takbiratul ula. Ya. Orang mendapatkan 2 kebebasan bagi orang yang melaksanakan sholat jamaah secara 40 hari. Dibebaskan dari sholat munafik dan dibebaskan dari sisa nabi neraka. Bahkan orang yang berjamaah selama 40 hari berturut-turut, ya, itu ada yang memberikan makna apa? Podo karo wong melaksanakan apa? Sholat podo karo wong melaksanakan umroh
keliru. Fadlul isya wal fajri, utama salat isya dan salat subuh. Ya, wal asri atau asar bijamaatin. Perhatikan itu. Tadi saya mengatakan di dalam hadis mengatakan man shalla isya bijamaatin faka'anna maqama nisfal lail. Barang siapa yang melaksanakan salat isya secara berjamaah perkara wong salat apa? Setengah wengi. Ya. Dan barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah perkara wong ibadah semalam suntuk. Ya, perkara wong ibadah semalam suntuk. Saya malam nggak bisa tidur saya. Karena apa? Karena paginya tidur. Nggak bisa tidur saya. Bengi aku nulis apa terjemah kitab sampai jam 2. Akhirnya saya lihat itu lomba MTQ di Indonesia karena mau coba karuan. Ditur-turun nggak iso. Karena kebiasaan. Kalau pagi salah ngaji itu kan tidur sampai jam 10, jam 11. Orang-orang kebablasan jam 1 ya. Fadlul isya wal fajri dan salat subuh. Perhatikan dalam surat Juz 30 itu ada Allah bersumpah wal fajr walayalin asr. Demi waktu subuh. Walayal ada 10 malam. Ada yang mengatakan asr itu ada banyak itu tafsirnya. Ada yang mengatakan pada 10 Dzul Muharram, Dzulhijjah ya. Ada yang mengatakan 10 bulan Rajab. Ya, mana 10 itu ada di beberapa tafsir Ibnu Jaibah itu banyak memberikan makna. Wal fajr, maka Allah bersumpah. Allah banyak bersumpah dengan waktu. Wal fajr, walayalin asr, wal asri. Ya. Itu menunjukkan apa hubungannya? Itu dikaji dalam tafsir. Kenapa Allah masih terkait sumpah itu dengan persoalan momen, timing? Sampai Allah bersumpah dengan apa? Waktu subuh. Maka di dalam hadis disebutkan rakaatani qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Orang yang melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh artinya melaksanakan sholat sunat qabla al-fajr ya. 2 rakaat itu adalah keutamaannya lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Kenapa ada riwayat seperti itu? Ya bacaan subuh itu rasa-rasa ngantuk dan segalanya apa tuh? Ya. Orang kalau tidak mungkin kalau orang nggak biasa ya malas juga itu. Makanya ya saya tidak tahu kalau orang misalnya di kos ya, tidak ada yang bangunkan. Ya, tidak ada yang bangunkan. Saya lain kondang itu sudah masih orang api. Saat dah berbicara di kondang itu hidupan ibadah ya. Kalau orang kos siapa ya? Ngurusi sholat, ngurusi ibadah, apalagi ngurusi ngaji nggak ada. Ya. Itu rugi dunia akhirat. Ya. Rugi dunia akhirat. Ya. Fadlul isya'i wal fajri wal asri berjamaah. Jadi keutamaan sholat isya, sholat subuh dan asar secara berjamaah. Baik, itu ada beberapa topik yang nanti akan kita kaji bersama. Misalnya kita buat durasi yang berkelanjutan ini. Mudah-mudahan kita mengkaji kitab ini ya bisa kita amalkan. Nanti kita menjadi ilmu. Kalau misalnya ada memberikan pencerahan ceramah, ini penting untuk memberikan motivasi masyarakat itu agar orang senang kepada berjamaah karena luar biasa pahala. Jadi kita ingat bahwa sholat adalah merupakan salah satu ibadah yang pertama kali dilihat oleh Allah Taala di dia berjamaah. Poin pertama unsur utama dari masalah sholat. Saya kira itu sebagai pengantar untuk kajian kitab itu sholat berjamaah Dr. Fadlillah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita bersama dan kita baca pada bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.